Teman-temanku, Shalom, puji Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian tentang bagaimana seorang pemuda pesantren dikatakan bahwa dia rajin sholat, rajin menunaikan ibadah. Tetapi pada suatu kali dia melihat suatu penglihatan, lalu dia menjadi satu jalan bagi dia untuk murtad. Ini menjadi suatu tanda tanya besar bagi banyak orang, karena bagaimana mungkin seorang yang rajin sholat dan taat kepada Allah, tetapi kemudian semudah itu untuk kemudian dia menjadi murtad. Mari kita saksikan video ini seperti apa sebenarnya jalan ceritanya, dan semoga memberikan pencerahan ya. Waktu demi waktu berlanjut, hari demi hari berlanjut, saya nggak betah di dalam di rumah paman saya, dan akhirnya pada waktu itu mama saya jemput pas di Bekasi, dan akhirnya saya ada dimasukkan di pesantren waktu itu. Padahal saya waktu di rumah mama saya sih nggak terlalu lama, mungkin waktu itu hanya 1 bulan. Tetapi saya dimasukkan pesantren di Parung Bogor. Dan maka saya menjalani, saya sholat, saya ikut dari subuh, dari zuhur, maghrib, sampai 5 waktu ya Bapak Ibu Saudara. Saya selalu mendengar kata-kata guru ngaji saya mendengar habaib saya bercerita. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil, di mana Tuhan sendiri yang menyatakan jelas pada hidup saya. Jadi pada waktu itu tahun 2011 bulan Juni, saya dijumpakan yang mempunyai kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Padahal pada waktu itu saya nggak tahu itu Yesus Kristus, tapi saya yang tahu itu hanyalah berjubah putih, luar biasa, karena sinar kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan tiba-tiba waktu itu kan saya ceritakan tadi, saya bermain game online ya Bapak Ibu Saudara, sampai saya pulang pagi, tapi saya tidak pernah lupa dengan kewajiban saya sebagai orang Muslim, yaitu sholat 5 waktu. Sampai tahun sholat sunnah pun saya akan jalani, selalu saya jalani gitu. Dan akhirnya di situ saya jalani semuanya. Tiba-tiba ketika saya pulang dari rumah game online itu sekitar jam 1 malam ya, jam 1 malam 2011, tiba-tiba pas saya sudah membersihkan diri saya sudah mengganti baju saya, tiba-tiba tuh ada rumah saya tuh semuanya terang benderang, terang gitu. Jadi saya nggak ngerti ini terang dari mana, ini berasal dari mana, seperti saya kebingungan gitu. Dan akhirnya saya lihat lagi, tiba-tiba 3 sosok itu datang menghampiri, rambutnya panjang sampai sebahu sini Bapak Ibu Saudara, dia agak pirang rambutnya, dan badannya agak besar itu ya, besar tinggi, tapi tiga-tiga. Saya melihat mereka terbang tidak pakai sayap, tapi yang tuan kiri dan kanan itu dia pakai sayap, dia jalan menghadap ke saya, ke tempat tidur saya. Terus tuan yang tadi yang saya lihat di tengah-tengah itu, dari ujung kepala, ujung kaki, bersinar semua, tubuhnya penuh dengan kemuliaan, tubuhnya yang sangat luar biasa, dan ada suara seperti ini, dan tuan itu menghampiri kasur saya, tempat tidur saya, mengatakan begini, "Rio, ikutilah aku." Sontak kan saya kan tiba-tiba kan dalam hati saya, ini siapa? Padahal saya tuh baru mau tidur, sekitar 10 menitan saya sudah tidur, tetapi tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba tuh bersinar begitu, luar biasa. Padahal saya sudah doa mau tidur, saya sudah sholat, waktu itu sholat Isya, tapi kok tiba-tiba ada itu, saya tidak tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya di situ saya lihat lagi malaikat itu menghadap ke saya, dan akhirnya suara itu sampai 3 kali, "Rio, ikutilah aku." Saya menangis Bapak Ibu Saudara, saya nggak kuat lihat kenapa ada waktu itu ada dia, tapi saya lihat tangannya di sebelah kanan dan kiri berlubang. Saya nggak ngerti itu tuh siapa, dan akhirnya tiba-tiba roh saya
keluar dari jiwa saya, dari tubuh saya. Percis Bapak Ibu Saudara, saya melihat tubuh saya sedang tertidur berbaring di tempat tidur. Dari situ saya makin ketakutan. Saya seperti bilang seperti ini. Ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya sudah mau mati? Saya makin menangis, saya makin ketakutan. Kenapa? Bisa tiba-tiba saya melihat tubuh saya sedang tertidur di tempat itu. Dan akhirnya saya keluar dari tubuh saya melihat sekeliling rumah saya di penjuru bumi ini semuanya bersinar. Nah, tetapi dari sinar itu ada juga sinar berapi-api. Saya nggak ngerti itu apa. Tapi kok saya memang takut, tapi kok dalam hati saya, dalam pikiran saya waktu itu, kok saya nggak merasa kesakitan, saya nggak merasa apa. Tetapi yang saya rasakan adalah cuman ketakutan aja yang waktu saya digandeng oleh Tuhan yang mengajak saya. Pada waktu itu saya nggak tahu itu siapa, yang saya tahu itu hanya Tuhan yang berjubah putih yang sangat luar biasa. Dan akhirnya ketakutan saya itu hilang, agak berhilang sedikit demi sedikit. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya sampai yang namanya alam roh. Jadi roh saya itu tiba-tiba keluar dari tubuh saya keluar dari tubuh saya keluar dari bumi ini, tiba-tiba saya melihat alam roh itu seperti cahaya kilat. Ya, cahaya kilat yang sangat luar biasa. Di alam roh itu saya merasakan sukacita, saya merasakan kesejukan dalam hati saya, tapi di pikiran saya masih menghantui, ini siapa? Ini saya bagaimana gitu, sampai orang linglung, seperti orang bingung. Ya Bapak Ibu. Dan akhirnya saya diperlihatkan di suatu tempat di mana saya melihat surga dan neraka. Dan pada waktu itu saya nggak ngerti itu apa, maupun surga maupun neraka saya nggak ngerti. Yang saya tahu pada waktu itu saya melihat di sebelah kanan saya istana yang begitu luar biasa, istana yang memiliki 12 pintu. Ya Bapak Ibu, memiliki 12 pintu, tetapi di 12 pintu itu, kalau nggak salah, kalau di Alkitab itu ada di Wahyu pasal yang ke-21. Nah, di 12 pintu itu saya melihat cahaya terang benderang. Saya nggak kuat lihatnya itu, saya lemas saya lihatnya. Nah, akhirnya saya lihat batu-batu permata mengkilap sekali. Dia sangat-sangat mulia. Kalau saya saya lihat lagi betapa mulianya, saya bisa sampai sekarang saya bisa mengalami perjumpaan kepada Tuhan Yesus secara langsung. Dan akhirnya ada suara seperti ini, Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Tapi suara itu, Bapak Ibu Saudara, suara itu sangat lembut sekali. Dan akhirnya saya bilang ke Tuhan yang mengajak saya seperti ini, Tuhan, saya mau ke sana. Saya mau ke istana yang besar itu, istana yang tiada ujungnya, istana yang sangat enak dilihat, enak dipandang. Tetapi pas saya melihat lagi ke sisi kiri saya melihat di mana ada terowongan besar, ada terowongan yang sangat-sangat menakutkan. Di sana gelap gulita, baunya yang tidak enak yang saya rasakan, Bapak Saudara. Dan akhirnya saya melihat juga di mana banyak sekali orang-orang minta tolong, orang-orang yang sangat-sangat menakutkan, beraung-raung. Dan akhirnya ada lagi suara seperti ini, Rio, cepatlah sebelum waktumu habis. Saya di situ, saya bilang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ya Allah, apakah saya sudah mau mati? Apakah ini akhir dari seluruh hidup saya? Pada waktu itu saya masih 12 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dan saya pada waktu itu sangat-sangat sedih. Dan akhirnya ada suara seperti ini lagi. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku adalah awal dan akhir. Aku adalah yang sudah ada, yang akan datang untuk mengakhiri hidup dan yang mati. Sontak di situ saya sampai saat ini kata-kata itu saya selalu teringat, dan itu jelas dikatakan di Wahyu, itu selalu di Wahyu ya Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan itu mengajak, mari saya perlihatkan apa yang kamu harus lihat. Dan akhirnya saya melihat suatu terowongan ini sangat-sangat
fatal, yang sangat-sangat gak enak, yang sangat-sangat menjijikan. Baunya begitu menyengat, baunya begitu menjijikan sekali, dan saya melihat belerang-belerang yang ada di dalam terowongan itu, dan terowongan itu dijaga oleh 2 orang, tapi di sekelilingnya banyak juga malaikat. Saya nggak ngerti itu tempat apa, Bapak Ibu Saudara. Kalau saya ceritakan sedetail-detailnya, saya bisa terharu karena kuasa Tuhan yang sangat luar biasa. Dan akhirnya saya melihat lagi malaikat di situ. Tiba-tiba pintu itu terbuka. Dan pintu itu terbuka, Bapak Ibu Saudara. Dan orang-orang yang meraung-raung itu banyak sekali minta tolonglah saya. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu saya berbicara dan saya mendengar itu bukan memakai bahasa Indonesia. Saya memakai bahasa yang bisa dimengerti pada waktu itu. Dan akhirnya saya makin kagok, saya makin ketakutan. Saya melihat di situ ada binatang yang sangat buas, binatang yang sangat-sangat menjijikan, di mana saya melihat binatang ada berupa 7 kepala, Bapak Ibu Saudara, dan ular itu mencaplok, memakan tubuh manusia itu. Tapi pas tubuh manusia itu terbuka, saya melihat ulat yang sangat-sangat bau, sangat-sangat ulat yang dipenuhi yang dengan belerang api. Saya makin jijik, saya makin takut. Itu apa Tuhan mengajak saya pada waktu itu. Tetapi saya merasakan seperti ini. Saya merasakan kok orang lain kok bisa kesakitan ya, bisa minta tolong ya, bisa ketakutan ya. Kok saya tuh enggak, saya tuh enggak. Maksudnya memang saya merasakan ketakutan, tapi tubuh saya ini saya tidak mengalami apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mengalami secara dalam pikiran saya hanya ketakutan saja, seperti kaget gitu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya diperlihatkan satu sosok Bapak saya di dalam lautan api itu. Lautan api itu sangat-sangat banyak, di mana binatang-binatang buas yang tidak pernah saya lihat di muka bumi ini. Di sana ada monster yang begitu menakutkan. Saya makin nangis, saya makin ketakutan. Tuhan, mengapa saya berada di sini? Sekali lagi, Ibu Saudara, saya nggak ngerti berada di situ. Saya sangat-sangat ketakutan. Dan akhirnya saya mengatakan dan melihat satu sosok Bapak saya yang sudah almarhum tahun 2007. Di mana pada waktu itu saya mengetahui Bapak saya seorang alim ulama. Bapak saya seorang yang baik. Dia mengajarkan kebaikan kepada seluruh umatnya. Dia selalu menolong kepada tetangganya, selalu menolong kepada seluruh keluarganya. Dan akhirnya, sebentar Bapak Ibu, saya minum dulu. Dan akhirnya saya melihat secara jelas, saya bilang seperti itu. Mengapa ada satu sosok seperti itu? Saya mengatakan, Tuhan, mengapa ada sosok Bapak saya di sini? Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, karena papamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sontak saya nggak ngerti. Saya menangis, saya tersungkur, dan saya bilang, tolong Bapak saya sedang dirantai, kiri kanan tangannya, kakinya dirantai, bajunya, jubahnya itu hitam pekat bau, tapi wajahnya mirip Bapak saya. Saya makin ketakutan, seperti waktu saya di dalam neraka itu, saya merasakan terhina, terhilang, tercaci maki. Saya merasakan tubuh saya itu hampir mau di situ. Dan akhirnya saya menoleh ke sebelah kanan saya, diperlihatkan lagi suatu mama saya. Mama saya waktu itu belum meninggal, tetapi Bapak Ibu Saudara, mama saya berada di situ. Dan saya berkata kepada Tuhan yang mengajar saya, Tuhan, mengapa ada mamaku di sini? Karena mamaku itu belum mengakhiri hidupnya, tapi kenapa ada mamaku di sini? Dan Tuhan itu mengatakan secara jelas, karena mamamu belum terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Rio katanya Tuhan itu, kalau mau seluruh keluargamu selamat, ikutilah aku.
Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Wow, Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, itu ada di ayat Alkitab, di Injil Yohanes pasal ke-14 ayat dan 6. Kata Yesus kepadanya demikian, aku jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Bayangin Bapak Ibu. Suara itu percis sekali. Pas saya tersungkur, pas saya melihat ada mama saya di situ, saya lihat dan saya tersungkur, saya menangis. Tuhan, saya nggak ngerti apa artinya jalan kebenaran. Saya nggak ngerti apa artinya juru selamat. Saya nggak ngerti apa itu Tuhan. Saya nggak ngerti itu apa itu semua. Tapi tolonglah, selamatkan keluarga saya, selamatkanlah mama saya. Mama saya tidak ada bersalah apa-apa. Kalau bisa saya saja ada di sini. Sampai saya bilang tersungkur di hadapan Tuhan itu. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya lihat lagi. Di mana saya lihat Tuhan yang mengajak saya itu, rambutnya panjang, tangannya, kakinya, semuanya itu bersinar, sangat mulia. Wajahnya juga ditutupi dengan sinar kemuliaan. Sampai saya melihatnya seperti ini, makin mata saya sakit pada waktu itu. Dan akhirnya saya serentak yang ada di pikiran saya tidak pernah mengetahui apa itu Nabi Isa Al-Masih atau apa itu bukan. Tapi serentak yang di pikiran saya terbenam seperti ini. Tuhan, Engkau adalah seperti Nabi Isa. Nabi Isa yang tidak pernah Nabi Isa yang tidak pernah akan mati itu. Nabi Isa akan menyelamatkan seluruh umatnya pada waktu Engkau akan datang lagi ke bumi ini. Dan Nabi Isa itu tidak pernah mati. Dan Nabi Isa itu ada langit ketujuh sampai saat pada waktu itu saya bicara seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya Tuhan itu berbicara kepada saya, Rio, aku bukan nabi. Aku Tuhan Allahmu yang empunya kerajaan surga. Ikutilah aku. Saya makin menangis, saya makin ketakutan, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus. Saya menerima Sang Juru Selamat. Saya menerima Tuhan Yesus secara langsung di waktu di dalam lautan api itu. Secara langsung saya menerima Tuhan di dalam lautan api itu, Bapak Ibu Saudara. Setiap saya menyaksikan betapa mulianya Tuhan, betapa kuasanya Tuhan, saya selalu menangis. Karena apa? Saya membayangkan itu. Saya membayangkan waktu di neraka itu betapa semuanya kesakitan. Dan di neraka itu, Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengampunan. Yang ada pengampunan adalah waktu kita di bumi ini. Selama kita hidup, apa saja yang kita boleh berbuat di bumi ini, apa saja yang boleh kita percaya kepada siapa kita Juru Selamat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan di Kisah Para Rasul pasal ke-12 Kisah Para Rasul pasal ke-4 ayat 12 mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Garis bawahi Bapak Ibu. Di dalam Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi selamat itu oleh hanya Tuhan Yesus yang saya imani, yang sampai saat ini saya percaya. Dan akhirnya di situ waktu saya di lautan api, Bapak Ibu, saya terima Tuhan Yesus Kristus secara langsung. Secara real saya menerima Tuhan Yesus, Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup saya, di dalam alam roh, alam di mana yang saya tidak pernah jumpai. Dan hari itu saya berjumpa di neraka. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Dan setelah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam lautan api atau di dalam neraka, saya berkeliling lautan api itu. Lautan api itu sangat-sangat, wah, kalau Bapak Ibu Saudara bisa bayangi, neraka itu panas sekali, lautannya api itu berelang.
berelang maksudnya. Ada ulat-ulat, ada seluruh ular-ular, sampai baunya itu sangat-sangat menjijikkan. Tapi baunya yang sangat menjijikkan itu tidak bisa membuat saya pingsan. Dan akhirnya saya melihat ribuan orang, bahkan jutaan orang di dalam masukan satu tempayan. Jadi orang itu digonjang-ganjikan Bapak Ibu, digoyang ke kanan, ke kiri, dan ditumpahkan di atas langit, sampai ke bawah gunung, sampai ke dalam jurang maut. Saya sangat tidak tahu apa itu. Dan akhirnya Tuhan itu mengatakan kepada saya, lihatlah betapa banyak umatku yang mengakhiri hidupnya di sini. Tetapi bukan karena aku, mereka semua mau di sini. Tetapi karena upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mau mengendaki umatnya ada di situ. Melainkan umatnya semua, anak-anaknya semua mau masuk dalam kerajaan surga. Tetapi sekali lagi saya berkata, upah dosa adalah maut. Jadi setiap kita melakukan dosa yang tidak pernah diampuni, dan dosa yang serta melakukan kekejian di mata Allah yang tidak bisa diampuni, maka maut yang ada dalam situ. Dan akhirnya saya keluar dari situ. Saya agak lama di situ, sekitar kalau saya bisa perhitungkan 3 jam atau 2 jam pada waktu itu, dimulai dari jam 1 malam sekali waktu itu. Akhirnya bapak saya itu hilang. Mama saya hilang ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ia akan berjanji, ia akan menyelamatkan seluruh keluarga saya, terutama mama saya. Dan akhirnya ketika saya sudah tidak berada di dalam neraka atau lautan api itu, tiba-tiba saya itu keluar dari tempat itu. Dan akhirnya saya secepat kilat Bapak Ibu Saudara, saya keluar dari situ. Dan akhirnya Tuhan yang mengajak saya tidak ada pada waktu itu. Tuhan yang mengajak saya itu hilang tiba-tiba. Dan akhirnya saya diperlihatkan suatu 12 pintu. 12 pintu kerajaan surga. Di mana 12 itu sungguh ajaib, sungguh mulia. Dan kita suatu saat nanti, kalau Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan, boleh setia sampai garis akhir. Artinya sampai Bapak Ibu meninggal dalam kemuliaan Tuhan, meninggalkan dunia ini dalam pertandingan akhir Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara dijaminkan keselamatan itu masuk ke dalam surga. Tetapi kita harus mengerjakan kebenaran Tuhan setiap hari. Dan akhirnya saya bicara seperti ini, Tuhan, saya mau masuk ke tempat itu, tolong bukakan bagi saya. Dan suara itu berkata lagi kepada saya, tidak bisa, anak, bajumu sangat kotor, bajumu tidak layak untuk masuk ke tempat ini, masuk yang namanya pintu kerajaan surga. Dan akhirnya saya pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, diberikan jubah yang sangat mulia, sangat ajaib. Tiba-tiba jubah itu tergantikan dari baju lama saya. Ketika saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sangat terharu Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Sang Juru Selamat. Saya melihat lagi ketika saya sudah digantikan jubah itu sangat mulia. Jubah itu tidak pernah ada di dalam muka bumi ini. Jubah itu ada waktu kita suatu saat nanti, ketika kita sudah mengakhiri hidup kita di bumi ini, kita sama-sama, haleluya Tuhan, kita sama-sama suatu saat nanti kita akan pesta dalam kerajaan surga. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sangat terharu Bapak Ibu. Sekarang saya menceritakan, saya melihat lagi kemuliaan Tuhan sangat besar, kemuliaan Tuhan yang sangat ajaib yang saya boleh tahu. Dan akhirnya tiba-tiba pintu itu terbuka. Pintu itu terbuka, dan akhirnya saya seperti anak pangeran. Saya seperti anak raja pada waktu itu. Jubah itu besar sekali, jubah itu penuh dengan kemuliaan.
diiringi dengan seluruh malaikat, malaikat yang sangat ajaib, malaikat yang sangat mulia. Dan akhirnya saya jalan, karpet merah tergelar bagi saya. Saya melihat seluruh jutaan umat manusia di situ, kecil sekali seperti manusia. Mereka memakai jubah dan mereka menyanyikan Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Dia memuliakan Allah, dia memuliakan Tuhan Yesus ketika saya beranjak ke dalam surga itu, ke dalam kerajaan yang penuh dengan kemuliaan itu. Dan saya diperlihatkan di atas langit-langit itu, saya diperlihatkan ini adalah orang-orang kudus. Sebelah kanan saya ini adalah para malaikat, ini adalah para rasulnya Tuhan, dan ada lagi ini para martirnya Tuhan. Betapa mulia. 9 tahun yang lalu saya boleh berada di situ, Bapak Ibu Saudara. Padahal saya bukan seorang Kristen dari dahulu. Saya seorang Muslim. Dan bapak saya seorang dari suku Minangkabau, Padang Kota, almarhum. Dan akhirnya saya diperlihatkan itu. Dan waktu itu saya melihat lagi trompet sangkakala bunyinya sangat merdu. Seperti pangeran sedang berjalan ke dalam tahtanya. Tahta yang sangat luar biasa, tahta yang begitu mulia. Dan akhirnya Tuhan Yesus datang menghampiri hidup. Pada waktu itu datang kepada saya. Dia berkata seperti ini, selamat datang dalam kerajaanku. Haleluya. Hosana bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu kerajaan yang sangat ajaib. Itu kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Suatu saat ketika kita sudah mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suatu saat kita akan pesta ke sana, kita akan terbang ke sana sebagai pengantinnya Tuhan. Dan akhirnya di situ waktu pas Tuhan Yesus, Tuhan mengajak saya itu mengambil seperti ini, selamat datang di dalam kerajaan surga. Wah, saya sangat terharu, saya sangat luar biasa, saya sangat excited pada waktu itu. Dan akhirnya saya jalan, saya melihat banyak pohon, tapi pohon itu berhiaskan, berkilau dengan emas, berlian, semua jalanan emas, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan terang benderang, sehingga yang tadinya saya ketakutan, saya memperoleh sukacita yang sangat hebat, sukacita yang tiada taranya, sukacita yang sangat ajaib, Ibu Saudara. Praise the Lord. Dan akhirnya pada waktu itu, saya maju lagi, saya melihatkan banyak rumah. Saya banyak melihatkan rumah sekeliling saya, tapi di dalam sisi rumah itu, saya melihat suatu istana yang besar. Suatu ruangan dan tempat yang begitu luas. Luas sekali, tiada taranya luas itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, akhirnya saya, pas waktu saya di pelataran, saya berada lagi masuk dalam ruang pertama, sudah disambut oleh banyak malaikat. Malaikat itu saya sangat merinding pada waktu itu. Dan akhirnya pada waktu itu saya masuk lagi di ruangan kedua dan saya melihat suatu meja yang sangat besar, meja yang sangat tiada taranya, dari ujung ke sana panjang sekali. Bangku-bangku berada di situ dan di situ ada roti, ada anggur, ada cawan yang begitu luar biasa, tapi ada singgasana yang besar. Dan itu kalau kita tahu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah gambaran pesta dalam kerajaan surga. Dan Tuhan itu berkata kepada saya, Rio, nak, pada suatu saat nanti kita akan pesta di sini bersama dengan aku, bersama seluruh dengan umat-umatku. Kita akan merayakan kemenangan, keagungan, kejayaan. Di sini tempatnya kita akan merayakan. Dan akhirnya saya sangat kagum, saya sangat terharu pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya lagi saya jalan lagi. Saya melihatkan sesuatu lagi. Itu adalah seluruh malaikat-malaikat Allah. Itu adalah seluruhnya umat-umat yang mau memuji nama Tuhan.
Lagi-lagi saya mendengarkan Hosana, Hosana, Hosana yang ditinggi. Benar-benar ada Bapak Ibu Saudara suara itu. Semuanya memuji nama Tuhan. Semuanya sangat-sangat ajaib. Semuanya berpakaian putih, kilauan dengan emas, dengan berlian, batu-batu sangat mulia. Dan di situ saya diperlihatkan tahta. Tahta itu adalah ditempati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya saya melihat suatu sosok, itu perempuan, dan dia mengatakan kepada saya, Rio, aku adalah Maria. Aku adalah Maria. Aku adalah Maria. Dan akhirnya pada waktu itu saya sangat tersenyum melihat satu sosok perempuan itu. Dan dia mengatakan dia Maria. Dia berkerudung, rambutnya dimasukin dalam kerudung, dan dia berjubah putih, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia di sampingnya Tuhan Yesus pada waktu itu. Dan akhirnya, singkat ceritanya Bapak Ibu Saudara, saya pada waktu itu, saya jalan lagi yang namanya tahta kemuliaan, singgasana yang sangat-sangat mewah, bermahkotakan. Dan pada waktu itu saya melihat mahkota itu sangat mulia, sangat yang saya mau pegang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya saya berkata seperti ini, Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya akan mengikuti Engkau apapun itu. Saya akan menyerahkan seluruh tubuh saya menyerahkan seluruh hidup saya untuk menemani Engkau. Saya akan terus jalan bersama Engkau Tuhan, kalau Engkau benar-benar Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan akhirnya Tuhan itu mengatakan kepada saya, Rio, kamu tahu saya takut. Suatu saat nanti kamu akan dikucilkan, kamu akan dihina, kamu akan dicaci maki, kamu akan diusir dari keluargamu. Tapi kamu jangan pernah takut. Aku sendiri adalah Allah yang sangat menyertai kamu. Allah yang akan membimbing kamu. Aku adalah Juru Selamat yang mau meneguhkan kamu. Kamu adalah anakku. Sontak saya sangat menangis. Tuhan, saya mau berada di sini. Saya tidak mau kemana-mana. Tidak, Nak. Rio, waktunya kamu akan pulang ke bumi untuk menyaksikan apa yang kamu pernah alami di sini. Kamu harus menceritakan kepada seluruh orang-orang bahwa kamu pernah melihat secara real. Saya ajak ke sini. Dan akhirnya pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, saya dipeluk oleh Tuhan Yesus. Itu pertama kali pelukan yang saya rasakan sangat indah. Ketika hidup kesendirian saya bisa memeluk Tuhan. Saya bisa bertahan dalam iman saya. Saya dicium pipi kanan dan kiri saya itu sungguh-sungguh tiada nilainya. Karena saya bertemu face to face, berjumpa langsung dalam kematian saya. Saya seperti mati suri 5 jam. Dan akhirnya ketika itu juga tubuh roh saya dari atas sana masuk dalam tubuh saya. Pas banget jam 5 pagi saya baru bangun. Dan akhirnya saya bangun, saya mengatakan seperti ini. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau adalah Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah, saya akan menerima Engkau sepenuhnya. Saya akan mengikuti Engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sedikit dari kesaksian saya, di mana pada waktu itu saya bisa menerima Tuhan Yesus dan saya dijumpai langsung kepada Sang Juru Selamat. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian daripada pemuda ini, dan dari kesaksian tersebut dapat kita lihat bahwa kuasa Tuhan Yesus itu jauh lebih besar dari kuasa apapun juga yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini. Coba bayangkan, pemuda ini sebenarnya awalnya adalah seorang yang rajin sholat, rajin beribadah, dalam pengertian bahwa dia sebenarnya dekat dengan Allahnya.
Tetapi ketika dia diperlihatkan dengan kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang ajaib, maka dia tidak bisa menolak akan panggilan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Dari sini kita dapat melihat bahwa tidak ada yang bisa melawan ataupun menentang, bahkan menolak bagaimana cara Allah melakukan karyanya untuk memanggil, untuk boleh menarik orang-orang untuk datang kepada dia, untuk percaya kepada dia. Dari sini teman-temanku, seharusnya semua orang bisa mengerti bahwa sesungguhnya Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, itulah seharusnya Allah yang kita sembah. Kepadanya lah kita berdoa, kepadanya lah kita beribadah. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka teman-temanku, jangan sampai engkau salah memilih keimananmu. Pilihlah Allah yang ajaib, Allah yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh roh-roh dunia ini. Sebab firman Tuhan berkata, Roh Kudus, roh yang berasal daripada Allah, yang diberikan kepada setiap orang percaya, lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia ini. Kiranya video kesaksian ini memberikan pencerahan dan memberkati teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.